penistaan dan penindasan yang cukup serius. Saya akan mencoba bercerita ketika terjadi peledakan bom di Alam Sutera. Dalam hitungan menit semua wartawan, semua pihak berupaya untuk menyangkut-nyangkutkan, menghubung-hubungkan dengan kelompok gerakan teroris. Saya tidak mau bahas yang di Sarinah karena sinetronnya terlalu lucu ya. Saya nggak mau bahas yang lucu-lucu. Yang saya tahu aja. Ketika bom Alam Sutera di Tangerang, karena saya tinggal di Tangerang, dan ternyata polisi berhasil menangkap pelakunya. Dan pelakunya ternyata pemuda gereja. Ketika peledakan bom yang dilakukan oleh pemuda gereja, lalu pihak polisi nggak meneruskan. Pihak yang katanya ganas-ganas itu langsung nggak ada beritanya. Nah, ini mungkin pada hari ini kita akan mencoba menyadari dulu ada satu fakta secara besar yang sedang dibangun. Ada kerangka besar yang sebetulnya mengapa saya mencoba tidak menunda proses penyampaian ini, karena saya harus berhenti jam 1. Dalam skala makro, kita semua punya pengetahuan yang bisa kita tarik bahwanya adanya satu skema kerja besar yang sedang diarahkan, dan Jakarta sebetulnya dalam derita yang begitu berat ketika kita tidak mampu mempertanggungjawabkan di akhirat bahwa kita kemungkinan besar, semoga Allah menggagalkannya, kemungkinan besar pada pilkada yang akan datang tanggal 15 Februari tahun 2017 kita tidak mampu membendung seorang pemimpin kafir yang akan memimpin Jakarta. Karena sesungguhnya bukan persoalan mereka, persoalan kita. Yang mana kalau nanti mungkin biar agak bisa baca utuh, saya kebetulan bawa larangan Al-Quran memilih pemimpin non-muslim. Ada stoknya sedikit, nanti bisa diurus di depan bagi yang berminat. Saya ingin mengatakan buat para jamaah yang mungkin kurang lengkap memahami apa yang terjadi. Kalau dalam teori sosiologi namanya Dasein Dassault. Selama kurun 2 tahun ini, jumlah pesantren di Jakarta menurun drastis. Karena tanah-tanah wakaf juga dikenakan pajak yang sangat tinggi. Jadi biar tahu para kaum muslimin yang hadir hari ini di Jakarta ini, ada satu penderitaan dari kaum muslimin yang jumlahnya 88,5%. Mereka tidak boleh mempertanyakan kenapa misi, esensi, dan gerakan-gerakan dakwah yang mengarah kepada haibatul Islam menjadi terpasung. Awal 2016 ada edaran resmi dari Bapak Gubernur melarang pengajian di kantor-kantor kelurahan dan kantor kecamatan seluruh Jakarta. Jadi jamaah harus tahu, kita ini warga yang 88% yang sejak zaman dulu yang namanya ibu-ibu PKK, ibu-ibu itu pengajian di aula-aula kelurahan itu biasa. Sekarang dilarang. Dan di beberapa kelurahan sudah mulai dilarang mengucapkan Assalamualaikum. Jadi biar para jamaah tahu, ini mungkin buat saya menjadi penyampaian yang sangat kontroversial. Tapi saya memandang ini harus saya sampaikan. Apakah kita membiarkan ketika Allah mengingatkan ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina al-awliya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Jakarta hari ini menurut hemat saya memang berada pada situasi yang sangat dilematis. Karena sesungguhnya kalau yang saya pahami, persoalannya tidak ada pada kekuatan dan hebatnya orang-orang di luar kita. Yang ada adalah kita sendiri yang membiarkan satu situasi yang membuat kita terheran-heran bahwa di Jakarta ini terjadi proses yang sangat eksploitatif ya, yang sangat mencolok. Kita bisa lihat, kalau kita mau membaca dengan mendalam, sekali lagi buat para pengurus masjid, saya minta maaf mengapa saya langsung mengambil mic segera, karena bahan saya cukup banyak. Bisa kita bayangkan sebuah keberadaan kelembagaan yang bernama Kedutaan Besar dibangun padahal IMB-nya belum keluar. Ini sama dengan kasus ditaruhnya peletakan batu pertama untuk kereta cepat antara Jakarta dengan Bandung, padahal
yang namanya AMDAL belum keluar, yang namanya MOU belum selesai, yang namanya anggaran belum jelas. Bagaimana orang bisa melakukan sebuah proses pembangunan kalau sudah bicara peletakan batu pertama, berarti harus dibangun sampai selesai. Ini adalah catatan buat para jamaah semua. Saya ingin mengatakan dengan sangat sadar betul bahwa apa yang saya sampaikan ini akan menjadi wilayah-wilayah yang akan menimbulkan resistensi, karena kita sebetulnya memang tidak pernah mau bertanya kepada ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu 'alan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah mengingatkan, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ini adalah sebuah fakta kita hari dan sedang dibangun. Bayangkan, kedutaan besar perwakilan negara luar dibangun di tempat kita, di negeri kita, dalam posisi tidak ada izin bangunan. Luar biasa. Dan kita semua di negeri ini boleh bertanya tapi tidak boleh mempertanyakan. Kita banyak mengalami, dan yang paling tersiksa adalah kaum muslimin. Kita lihat yang di Jakarta, bagaimana kedutaan Amerika yang ada di Jakarta. Kalau di Pakistan 7,2 hektar. Ya, ini lagi di foto saya nih, di dimensinya banyak kalau di fotonya. Nggak apa-apa. Ya, buat para hadirin yang belum kenal saya, nanti bisa dibuka di internet. Siapa Alfian Tanjung? Saya adalah analis intelijen dakwah dan narasumber utama di Angkatan Darat, di Kopassus dan Badan Intelijen untuk Gerakan PKI. Jadi saya bicara hari ini bukan gagah-gagahan, bukan sensasional. Saya ingin mengatakan umat Islam ini kok jadi kayak kunyuk, kayak kelinci yang mau disembelih. Semuanya ketakutan, semuanya nyungsep kalau bahasa Betawinya, semuanya blesek-blesek. Bayangkan kita lihat, ya, bagaimana sekarang sedang dibangun bangunan mewah yang megah setinggi, sekarang dirancang 13 lantai, 36.000 meter, 3,6 hektar. Kantor perwakilan sebuah negara ada di negeri kita 3,6 hektar. Nanti kalau kita lihat format bangunannya, ya, dan kalau kita lihat fenomena LGBT, fenomena narkoba, itu sebetulnya sentranya dari situ. Cuman kita udah nggak berani ngomong, karena kondisi kita hari ini kita sudah kehilangan al-imaratul kuwah yang kuat, nggak ada lagi. Yang ada adalah kalau ngomongnya galak, oh ini FPI, kalau FPI anarkis bubarin. Sementara ketika kita mulai melihat bahwa negara kita sedang mengalami satu bentuk imperialisme, kolonialisme yang sangat jelas. Negeri ini sedang mengalami proses penghancuran, diantaranya melumpuhkan ruhul jihad kaum muslimin. Bagaimana sebuah kelembagaan, Anda boleh tengok desain kedutaan besar Amerika Serikat, itu gedung balai kota tuh segede itu, kayak bedeng. Ya. Dan ini bukan barang baru, yang saya sampaikan bukan bahan baru, bukan saya mengarang-arang. Saya ingin mengajak dengan waktu yang kurang lebih tinggal 20 menit lagi, jadi buat pengurus masjid saya minta maaf. Karena memang saya harus mencoba mengambil celah untuk mengatakan pada saudara-saudara, ini Jakarta. Jakarta sedang dipersiapkan menjadi Imperium Contentum Christus. Kalau saudara ke Kemayoran, itu ada gereja puzzle gereja. Jadi ada gereja yang ke arah utara, gereja yang arah ke barat, arah ke selatan, arah ke timur. Nanti kalau sampai saatnya presiden di Jakarta ini Kristen, mereka akan bangun yang namanya Menara Doa Jakarta yang tingginya 580 meter. Ya, jadi saudara-saudara semua camkan baik-baik omongan saya Alfian Tanjung, jadi mubalik sejak tahun 1982. Mungkin tampang saya aja yang muda, saya bukan anak baru kemarin. Saya full all out sejak tahun 84 sampai sekarang. Jadi saya ingin katakan, yang dipersiapkan itu. Yang kedua adalah One China. Jakarta sedang dibangun menjadi kota Cina. Penghabisan Kalijodo itu bukan semata-mata pemberantasan lokalisasi. Sama dengan pemberantasan kampung pulau. Sengaja daerah-daerah yang padat dihabisin semua supaya mereka pulang kampung semua. Sehingga KTP mereka, KTP yang punya warga-warga Jakarta ini yang nggak kuat, nggak berani lama-lama di sini, apalagi dia nggak punya kekuatan untuk punya rusunawa yang jumlahnya sangat sedikit itu. Kampung pulau warganya hampir 1.300, tapi kan rusunawanya cuma 300-an, akhirnya yang lain mental kemana-mana, banjir jalan terus.
Saya tahu apa yang saya katakan ini tidak sederhana resikonya, tapi apa boleh buat? Bagaimana kedutaan Amerika Serikat merupakan pusat komando kejahatan Amerika. Jadi kalau kita mau bicara terorisme, sesungguhnya bapak moyangnya, setannya, ya, bedeguknya ya Amerika. Bukan FPI, bukan ISIS yang dibuat sinetron. ISIS itu nggak ada. ISIS buatan jaringan intelijen Amerika, Mossad, dan jaringan intelijen dari kelompok-kelompok Freemason dan Illuminati. Nah, persoalannya saya paham para jamaah, di ruangan ini saya tahu ada yang sangat mengerti. Tetapi bagaimana kemudian masyarakat tidak boleh memahami apa yang sebenarnya terjadi? Kita semua tahu nih jalan macetnya kayak apa, macet-cet. Pakai otak. Kok bisanya pas tanggal 14 Januari jadi langsung nggak macet? Ada si Komo lewat. Ya, saya bukan sedang menghasut saudara-saudara, saya pakai otak. Orang gila. Semua orang tahu yang namanya jam kerja menjelang makan siang, yang namanya jalan Tamrin itu macet, cep. Tahu-tahu ada bom. Semua ketakutan. Malu kita sama Allah. Saudara-saudara yang muslim-muslim juga ikut-ikut menghujat. Saya bukan sedang sok pinter, saya cuma ngajak mikir waras. Wah, ngebom kok masih bisa selfie-selfian. Sinetron, tukang rujak. Ini sebagai ingatan buat saudara-saudara bahwa saya ingin mengatakan Jakarta sedang dipersiapkan menjadi kota salib dan kota palu arit. Cina sudah terlalu jauh menghina kita, sangat menghina. Ya, 2 bulan lalu ada seorang warga Cina parkir sembarangan di sebuah pusat perbelanjaan di Medan. Ditegur sama polisi, maaf polisi yang tempeleng. Jangan sampai tuan-tuan nggak tahu. Ya. Jadi orang Cina itu kalau udah merasa berkuasa, kita tuh digebukin, dibentak-bentak, dicaci maki, persis kayak si Ahok, persis banget. Di Cirebon ada 2 ibu bertengkar dengan rombongan ibu-ibu pribumi. Ternyata dia itu 2 orang enci-enci Cina, nggak tahu sebabnya bertengkar mereka. Lu orang pribumi, kalau nggak ada gua orang Cina lu pada nggak makan lu, dasar lu pribumi lu. Saya ingin mengatakan para jamaah yang berbahagia, ada apa ini? Sementara kita kaum muslimin, sementara kita dituntut jangan diskriminasi, mari kita buka pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang dibangun tahun 1972, dibakar tahun 2002. Semua orang tahu pusat grosir terbesar Asia Tenggara pasar Tanah Abang. Dibakar tahun 2002 bersama dengan pasar Senen, Los Emas, yang emasnya itu dibawa oleh para petinggi-petinggi negeri pakai ransel besar. Malu saya membahas ini. Bersama dengan pasar Malang Jawa Timur, pasar Curug Tangerang, harinya sama, jamnya sama, menitnya sama. Tahun 1972 sampai 2002, pasar Tanah Abang itu 95% diisi oleh orang Padang dan orang Tasik. Maka di pasar Tanah Abang ada yang disebut dengan Los Tasik. Tapi sejak dibakar tahun 2002, sekarang isinya 98% Cina. Sekarang kita main ke arah utara. Harko, Hayam Wuruk. Mana ada toko punya pribumi? Cina semua. Kalau giliran dia di Tanah Abang ngomong di TV, saudara-saudara, kita jangan diskriminasi. Tapi giliran kita, satu pun tidak diberi kesempatan. Dan ini menjadi fakta hari ini. Jadi saya mengatakan kepada saudara-saudara, camkan nama saya Alfian Tanjung. Kalau ada yang keberatan, saya nggak bakal pulang, saya tungguin. Ya, karena saya sudah mewakafkan diri saya bahwa sampai saat pencoblosan 2017 nanti, saya akan mengingatkan, saudara mau milih pemimpin yang kafir. Kalau kita buka Quran malu. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa engkau memilih orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, jangan kau salahkan kalau kau dihinakan oleh dia sepanjang hidup. Itu bahasa pengertian umum. Nah, jadi pada hari ini dengan waktu yang tinggal 10 menit, saya akan tetap memberikan peluang bagi saudara-saudara. Jangan pergi, yang nggak doyan jangan pergi. Gue tungguin. Ya, jangan kayak LGBT. Ini pencerahan itu tuh. Yang nggak demen jangan pergi dulu, gue tungguin. Biar kita ngomong. Apa antum dokter, antum ahli pembangunan, ahli politik? Saya cuma tanya, antum muslim nggak? Karena hari ini Islam kita nih kehilangan marwah.
Bang polisi, santai aja.